hormat kepada Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja program profesi guru, Prodi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Erin Mulia Ningrum, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025, Program Studi Pendidikan Agama Islam, LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan nomor induk mahasiswa PPG 2511115129. Saya akan melaksanakan uji kinerja Program Studi Pendidikan Agama Islam di SMP Satya Dharma Sujana Gunung Madu, Lampung Tengah pada jenjang kelas 7. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Kita itu Ibra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tadi sehat. Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nur. Jurusan. Kayak lampu. Alhamdulillah. Kayak lampu. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke. Asia. Zahra. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ada. Oke, kenapa? Oke, siapa? Ice breaking chicken dance. Nah, benar-benar dengar? Oke, kita akan mulai ya. Perhatikan di layar ini. Oke. Jadi kita akan belajar tentang sholat dan zikir. Jadi masuk ke materi selanjutnya, Bu Erin akan menanyakan terlebih dahulu. Masih ingat nggak materi sebelum minggu lalu? Masih. Materinya tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada berapa sih? 99. Coba Bu Erin mau tahu dong. Ada Ibro, kemarin minggu lalu Asmaul Husnanya kita belajar ada berapa? Ada 4. Kemudian Fidyah, ada Asmaul Husna aja. Al-Ali. Al-Ali, Asami. Asami, Al-Mali. Al-Basir, Al-Kabir. Al-Qawiyah. Betul teman-teman? Kemudian sebelum kita hari dong Kak, yang akan kita pelajari hari ini materi yang tentang apa? Akan tentang materi sholat dan zikir. Ada yang tahu nggak sih ibadah apa yang merupakan tiang agama? Oke ya Satria. Sholat itu? Betul. Apa Satria? Tahu tadi kata Satria kan sholat itu adalah materi tentang tiang agama. Sholat itu merupakan rukun Islam atau rukun iman? Islam. Rukun Islam yang berapa ya Kak? Kedua. Oke, yang kedua, semua bisa dipahami? Bisa. Hari ini ya, kita akan melanjutkan materi tentang zikir dan sholat. Jadi tujuan pelajarannya adalah yang pertama, siswa atau kalian dapat memahami apa sih sholat itu, pengertian sholat itu apa. Kemudian yang kedua, kalian bisa memahami apa sih rukun sholat, apa sih syarat sah, syarat wajib sholat. Kemudian
takbiratul ihram ini takbiratul ihram seperti apa? Bacanya gimana takbiratul ihram? Allahu Akbar. Dimulai dari takbiratul ihram dan kami dengan salam. Bagaimana kita tahu salam seperti apa? Bagaimana baca salam seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini saya lagi. Bisa. Kemudian apa sih hukumnya sholat di mana? Sholat pada hukumnya apa? Kalau wajib apabila dilakukan dengan kata haram ini kita kan dosa. Jadi jangan lagi ayo sholat sampai bawa sapu, nah gitu ya. Kemudian lanjut ke pengertian zikir. Ada yang tahu nggak arti zikir itu apa? Ada yang tahu zikir? Zikir artinya mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menyebut nama-nama Allah. Ya, sebenarnya kemudian Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, kemudian apa sih manfaat dari zikir itu kita berzikir? Apa manfaatnya? Kalau kalian berzikir terus, apa yang kalian dapatkan? Siapa coba angkat tangan? Aurora? Apa manfaatnya? Mendapat ketenangan hati, mendapat ketenangan jiwa. Ya, sampai sini bisa dipahami. Kemudian zikir itu dibagi menjadi tiga. Zikir secara lisan, zikir secara hati, dan zikir secara perbuatan. Apa sih zikir secara hati? Yaitu berarti kita meyakini bahwa semua yang ada dalam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus bersyukur. Kita dikasih nafas, gratis bayar. Coba bayangin, kalau oksigen udara di luar ini yang oleh hirup suruh bayar. Per menitnya 5.000 aja, kalian itu bayar berapa? Mahal. Ya apa nggak salah? Iya kan, masih nggak kuat kan? Makanya kita dikatakan untuk sabar. Kemudian yang kedua, zikir menggunakan lisan. Contohnya bagaimana? Mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, istighfar. Yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mari kita coba bersama. Ayo, kita akan belajar sholat ya. Selanjutnya, kita akan tampilkan sebuah video tentang sholat. Yang pertama, gerakan sholat adalah takbiratul ihram. Allah. Kalian tahu sholat ini? Atau gini? Yang betul adalah telapak tangan, baik yang laki-laki dijaga dengan telinga, kalau perempuan di bawah telinga. Jadi bukan Allah Akbar, tapi Allah. Paham? Oke. Kemudian yang kedua, bersedekah. Nah, kalau kalian bersedekahnya bagaimana? Tangan bergelana, engkau dengan bergelana, engkau sudah. Kemudian jadi tidak begini, tapi bergelana dengan bergelana engkau. Ya, selama ini sudah belum? Jadi tidak segini ya, tapi paham? Oke, kemudian Allah. Laki-laki semana takbirnya? Adalah bukan begini kalimat depan. Satu lagi ya. Allah. Allah. Nah, ya. Kemudian ruku, rukunya bagaimana? Coba Allah. Nah, ruku lihat kanan dan kaki. Rukunya harus sejajar. Ketika ada botol, harus sejajar. Jadi ketika ada botol ini sejajar. Ya, jadi bisa tidak melengkung dan tidak juga mendatar. Jadi tidak seperti ini ya. Tidak begini ya. Tapi tangannya memegang ruku. Ini berasa. Dalamnya, nah seperti itu. Dan kami, kemudian kami Allah gimana tidak? Ya tidak. Oke, kami Allah. Jadi kalau perbedaan laki-laki dan perempuan adalah ketika laki-laki itu efeknya bukan. Tapi kalau perempuan dia terlalu. Nah, efeknya tidak. Ada jawaban. Kemudian kami Allah harus sujud. Allah. Nah, kalau sujud tangannya, ya dekat. Efeknya juga. Nah, jelas ya. Oke. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kakinya, kayak seperti ini. Kakinya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita mau SPG. Tapi apa yang saya contoh. Bos berkata, ikuti ya. Bos berkata pegang hidung. Bos berkata pegang mulut. Nah, pegang telinga. Tidak pegang telinga. Kalau tidak ada kata, bos berkata. Nah, pegang hidung. Pegang telinga. Bos berkata pegang telinga. Pegang telinga. Pegang kepala. Iya, pegang kepala. Mau pegang? Angkat tangannya. Bos berkata angkat tangan. Angkat tangan. Bisa? Baik, selanjutnya kita akan mau praktek sholat. Jadi nanti sudah goreng bagi, kita akan praktek bagaimana tadi sudah disampaikan gerakan-gerakan sholat. Kita akan praktek per kelompok di belakang, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Iya? Iya. Ready? Ready. Gerakan dulu. Nah, kita dulu kita beres. Oke, ayo, ya, ini kita balik dulu. Oke, kita dulu. Nah, ya, ini dia. Oke, sudah. Kalau pertanyaannya ada bukan? Kemudian lagi. Kemudian tanya Allah.
alhamdulillah kita sudah presentasi semua materinya. Kemudian selanjutnya kita akan merefleksi atau evaluasi materi yang sudah kita sampaikan ke kalian. Kalian tahu kalian sudah paham tentang materi sholat dan materi tentang zikir. Ada mana materinya ini? Sholat dan zikir. Oke, coba biar evaluasi ya. Ibro. Sampai sini semua bisa dipahami? Bisa. Gue mau tanya sih, perasaan kalian setelah mendapatkan materi sholat dari siapa? Imro? Apa sih perasaan Imro ketika Imro sedang mendapatkan materi sholat dari gue dan kita bersama-sama praktek sholat dan mereka sudah didapatkan yang dirasa apa? Jadi bisa lebih apa? Imro penontonnya bisa lebih paham tentang berangkat sholat ya. Bagaimana serunya? Oh begini, ada yang begini ya. Wow, yang benar kalau cewek, ya itu ada. Ya kamu kan terima. Oh wow, benar-benar ini bareng-bareng. Apa sih perasaannya lagi? Wah ini tenang lah. Oke terus. Baik, sebelum kita berakhir pelajarannya, gue akan memberi tugas untuk di rumah. Proyek yang harus kalian selesaikan adalah membuat kaligrafi. Urutannya minggu depan, Pak. Kasih ketemu lagi di depan. Minggu depan kita materinya tentang bagaimana cara sujud. Sujud ada 3 macam, sujud tinggi, sujud bawah, dan sujud. Pernah dengar? Ada yang belum? Kalau belum nanti kita ketemu di minggu depan. Oke? Oke.